Kita lanjutkan dua tipe soal lagi berkaitan dengan menentukan persamaan fungsi kuadrat ya. Tipe soal yang ketiga yaitu ketika diketahui koordinat titik puncak dan koordinat titik sembarang. Lalu di soal nomor 4 ya, nanti ketika diketahui tiga koordinat titik sembarang yang dilalui oleh fungsi kuadrat. Baik, kita ke soal nomor 3 dulu. Diketahui fungsi kuadrat yang melalui titik P 2,4 dan memiliki titik puncak di T 3,5. Berarti di sini X-nya 2, lalu Y-nya 4. Kemudian XP-nya 3, YP-nya 5. Jadi kalau XP, YP itu adalah absis dan ordinat bagi titik puncak. Oh ya, mungkin di soal yang lain dikatakan bukan titik puncak melainkan titik balik. Nah, itu sama saja ya, titik puncak itu sama saja dengan titik balik. Kemudian X, Y itu adalah koordinat titik sembarang yang dilalui oleh parabola. Nah, fungsi kuadrat itu kalau digambar grafiknya berupa parabola. Tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah adik-adik, kalau di video sebelumnya rumus yang kita gunakan untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat adalah, ada yang masih ingat? Baik, saya tuliskan lagi ya. Y sama dengan A kali dalam kurung X min X1 kali X min X2. Nah, rumus ini digunakan ketika yang diketahui di soal itu adalah koordinat titik potong grafik fungsi terhadap sumbu X. Jadi istilahnya X1 dan X2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat atau absis ya dari titik potong grafik fungsi terhadap sumbu X. Nah, kalau di soal nomor 3 ini agak beda. Sebab yang diketahui itu adalah koordinat titik puncak. Maka nanti rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan A kali dalam kurung X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat ya, untuk dihafalkan. Baik, untuk langkah pengerjaannya sama, intinya di sini kita harus hitung dulu berapa nilainya A ya. Lalu karena datanya ini sudah lengkap ya, X-nya ada, lalu Y-nya ada, XP-nya sudah ada, YP-nya juga sudah ada, maka kita tinggal menghitung berapa nilainya A ya. Coba perhatikan di sini. Soal nomor 3 ya. Langsung kita masukkan angkanya saja. Y-nya 4. Berarti 4 sama dengan A kali dalam kurung X-nya 2. Lalu dikurangi XP, berarti dikurangi 3, dikuadratkan, ditambah YP. Ya, YP-nya sama dengan 5. Sehingga kita peroleh 4 sama dengan A dikalikan min 1 kuadrat ditambah 5. Min 1 kuadrat itu sama dengan 1. 1 kali A ya sama dengan A. Ya, berarti 4 sama dengan A ditambah 5. Nah, 5-nya pindah ruas ke kiri jadinya min 5. 4 dikurang 5 sama dengan A, sehingga A sama dengan negatif 1. Nah, ketika nilai A ini sudah ketemu, ya tinggal kita kembalikan ke rumus aslinya ini ya. Berarti nanti kita peroleh Y sama dengan min 1 kali X dikurangi 3 ditambah, oh ini kuadrat ya, ditambah 5. Nah, kemudian X min 3 kuadrat ini bisa kita bongkar ya, berarti min 1 kali dalam kurung X kuadrat min 6X plus 9 ya, ditambah 5. Lalu min 1 ini seperti biasa tinggal kita kali masuk ya, satu per satu ya Dek ya. Nah, maka Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 9 plus 5. Tinggal kita rapikan. Berarti Y sama dengan min X kuadrat, ya kan? Kemudian di sini ada plus 6X, lalu min 9 plus 5 itu berarti min 4. Nah, ini sudah ketemu. Jadi nanti A-nya itu sama dengan
min 1. Jadi kalau min x kuadrat itu kan sama dengan min 1 kali x kuadrat ya. Berarti A-nya itu min 1, lalu B-nya 6, sedangkan C-nya itu min 4. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Diketahui bahwa fungsi kuadrat melalui titik A 1,2, B 2,5, dan C 3,10. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui ketiga titik tersebut dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, adik-adik kalau ketemu dengan bentuk soal semacam ini, caranya adalah tinggal kita masukkan saja koordinat dari titik-titik yang diketahui ke bentuk umum fungsi kuadrat ya. Yang harus adik-adik ingat, fx di sini itu sebenarnya y-nya ya. Jadi kalau x itu absis, nah kalau fx itu y-nya alias ordinatnya ya. Baik, kita langsung saja sebagai contoh ya. Untuk titik A koordinatnya 1,2. Maka nanti kalau kita masukkan ke bentuk umum fungsi kuadrat jadinya 2 sama dengan 1 A kali 1 kuadrat gitu ya. Nah, A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C. Lalu untuk titik B 2,5. Berarti 5 sama dengan A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C. Lalu titik C 3,10. Berarti 10 sama dengan A kali 3 kuadrat ditambah B kali 3 ditambah C ya. Nah, ini tinggal kita rapikan ya. Tinggal kita rapikan sambil kita balik ya supaya enak ini. Jadi 1 kuadrat itu kan 1, maka A kali 1 sama dengan A. Kemudian B kali 1 sama dengan B ditambah C sama dengan 2 ya. Ini adalah persamaan pertama. Nah, kemudian di sini ada A kali 2 kuadrat ya. 2 kuadrat itu 4. Berarti ini 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 5. Jadilah persamaan yang kedua. Lalu di sini ada A kali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. Berarti ini 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 10 ya. Nah, jadilah persamaan yang ketiga. Artinya di sini sekarang kita ketemu kembali dengan sistem persamaan linear dengan 3 variabel ya. Yang mana nama variabelnya bukan x, y, z, melainkan A, B, dan C. Nah, masih ingat kan ya bagaimana cara mencari penyelesaian bagi sebuah sistem persamaan linear 3 variabel? Oke, tentu masih ingat ya. Kita akan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Nah, coba adik-adik perhatikan ya. Yang kita eliminasi duluan, ini yang paling gampang kalau menurut saya adalah variabel C-nya. Ini kan sama ya, koefisiennya sama semuanya ini 1. Nah, maka variabel C inilah yang kita hilangkan terlebih dahulu ya. Baik, saya tuliskan di sini eliminasi variabel C pada persamaan 1 dan persamaan 2 terlebih dahulu. Nah, ini saya beri tanda supaya kelihatan ya. Untuk persamaan 1 tinggal tulis ulang, plus C sama dengan 2. Demikian juga persamaan 2 ya, 4A plus 2B plus C sama dengan 5. Nah, supaya variabel C nya ini tereliminasi alias supaya hilang, berarti harus dikurangkan ya. Nah, A dikurangi 4A min 3A, B dikurangi 2B jadinya min B, C dikurangi C habis ya 0. Lalu 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Berarti sekarang kita ketemu dengan persamaan yang keempat. Ini mengandung 2 variabel ya, karena variabel C nya sudah hilang, yaitu A dan B. Lalu kita akan eliminasi lagi variabel C. Eliminasi variabel C dari persamaan 1 dan persamaan 3. Caranya sama. Persamaan 1 tulis dulu A plus B plus C sama dengan 2. Lalu persamaan 3 tulis ulang 9A plus 3B plus C sama dengan 10 ya. Kembali supaya variabel C nya ini tereliminasi ya, supaya hilang pada persamaan 1 dan persamaan 3, maka ini harus kita kurangkan.
4A dikurangi 9A min 8A. B dikurangi 3B sama dengan min 2B. C dikurangi C habis ya 0. Lalu 2 dikurangi 10 itu sama dengan berapa? Min 8. Nah adik-adik, ini kalau kita perhatikan ya, persamaan ini masih bisa kita sederhanakan. Caranya adalah ruas kiri dan ruas kanan ya, ini kita bagi saja dengan min 2. Ya, kenapa kok dibagi min 2? Supaya persamaannya lebih sederhana dan supaya tanda minusnya ini hilang semuanya ya. Jadi ini kalau kita bagi dengan min 2, nah ini dibagi dengan min 2 ya. Min 8A dibagi min 2 jadinya 4A. Min 2B dibagi min 2 jadinya plus B. Min 8 dibagi min 2 jadinya plus 4. Nah berarti sekarang kita ketemu dengan persamaan yang lebih sederhana. Kita beri nama persamaan yang kelima ya, yaitu persamaan linear dengan dua variabel A dan B. Nah artinya kembali kita bisa menggunakan cara eliminasi ya. Nanti yang kita eliminasi duluan adalah variabel B. Nih variabel B nya kita hilangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menghitung nilai A nya berapa kan gitu ya. Baik, saya lanjutkan di atas ini. Eliminasi variabel B pada persamaan 4 dan persamaan 5 ya. Kembali saya beri tanda lagi nih. Persamaan 4 dan persamaan 5. Tulis ulang ya Dek ya. Min 3A min B sama dengan min 3. Ini persamaan 4. Lalu persamaan 5 nya adalah 4A plus B sama dengan 4. Nah supaya variabel B nya ini hilang berarti harus diapakan? Dijumlahkan ya, karena kan tandanya beda. Jadi kalau tandanya beda dijumlahkan, kalau tandanya sama berarti harus dikurangkan gitu ya. Min 3A plus 4A jadinya adalah plus A ya kan. Min B plus B habis, kemudian min 3 plus 4 jadinya 1. Nah nilai A sudah ketemu ya, ternyata A sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi ya, kita masukkan nilai A sama dengan 1, boleh ke persamaan 4, boleh ke persamaan 5, hasil akhirnya pasti sama ya. Kita masukkan saja ke persamaan berapa enaknya? Persamaan 4 ya Dek ya. Jadi substitusi A sama dengan 1 ke persamaan 4 ya. Ini saya beri tanda lagi. Kita langsung aja ya. Berarti min 3 dikalikan dengan 1 dikurang B sama dengan min 3. Min 3 kali 1 itu berapa? Min 3 ya. Min 3 min B sama dengan min 3. Berarti min B sama dengan min 3. Nah sebentar ini saya rapikan. Min 3 plus 3. Min 3 plus 3 itu 0 ya. Min B sama dengan 0 ya, berarti B nya sama dengan 0. Nah sudah ketemu ini ya. B nya sama dengan 0. A nya sudah ada, B nya sudah ada ya, kurang 1 yaitu nilainya C. Maka kembali kita bisa gunakan cara substitusi ya. Kita masukkan A sama dengan 1, B sama dengan 0, boleh ke persamaan 1, 2 atau 3 ya. Nah ini yang paling gampang, yuk kita masukkan saja ke persamaan 1. Ini kan angkanya kecenderungannya lebih kecil ya kan. Berarti kita masukkan aja ke persamaan 1 ya Dek ya. Saya tulis ulang di sini. Substitusi A sama dengan 1, B sama dengan 0 ke persamaan 1. Ini untuk menghitung nilainya C. A nya tadi 1, berarti 1 ditambah B nya tadi 0, berarti 1 plus 0 plus C sama dengan 2. Maka kita peroleh C sama dengan 2 dikurang 1, berarti C nya sama dengan 1. Nah ini sudah ketemu ya. Baik, sehingga bentuk persamaan kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat, berarti 1x kuadrat ditambah
0x ya, kemudian ditambah 1 atau x kuadrat plus 1, karena kan 0 kali x ya sama dengan 0, jadi tidak perlu ditulis ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 adalah fx sama dengan x kuadrat plus 1. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini. Terima kasih.